Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq. Wa na'udzu bihi wa nastaghfiruhu min su'il af'ali wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallahur rahimul khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa sanadana wa syafi'ana wa musyaffa'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdhalul khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi nusril ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil talaq. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita untuk selalu mengingati kematian. Inilah ciri khas orang iman dengan orang kafir. Orang iman selalu merindukan kematian. Orang iman menganggap kematian ini adalah hadiah dari Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang rindu bertemu dengan Allah karena dia yang amalannya bagus, sholat subuh jamaahnya sampai 5 shaf, luar biasa mutakin. Subuh-subuh yang makin tua makin rajin ke masjid, luar biasa. Anak mudanya, wanita-wanitanya istiqomah rutin buat majelis ilmu. Nah, ini bonusnya, pahalanya nanti dilihat di akhirat. Orang iman ingin sudah berindu-rindu dengan Tuhannya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dibicarakan terus, dipuji-puji terus, diingat-ingat terus. Sudah rindu dengan Allah. Jadi adanya mati tidak takut, malah diri. Nah, orang yang merindukan persoalannya kepada Allah, sabda Nabi ahabba liqa'ah. Sebenarnya ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang seperti ini adalah duluan dirindukan oleh Allah kedatangannya. Salawat serta salam kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menasihati kita bahwa orang yang paling rindu dengan kita ini tidak ada kala rindunya baginda Rasulullah SAW. Setiap sholat, setiap tasyahud awal diizinkan Allah kita ini bersalam-salaman rindu dengan baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Allah sampaikan dan Rasulullah jawab salam kita. Dan beliau mengatakan, nanti yang ku cari adalah saudaraku, yaitu manusia-manusia tidak jumpa denganku. Bahkan kita 1400 tahun tidak bertemu, tidak tahu, tidak melihat Rasulullah SAW. Wa amanu bi, tetapi kita yakin iman, rindu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir, orang-orang yang tak kenal ilmu agama, orang-orang yang jauh dari hidayah, mereka takut sekali kematian manusia pada umumnya. Atau kata Imam Ghazali, orang yang di hatinya ada penyakit, takut itu, takut sekali namanya mati, takut. Sampai dalam Al-Quran diistilahkan kematian ini dilarikan. Orang kabur banyak dari kematian.
mulaqikum. Sesungguhnya kayak Muhammad, katakanlah kematian itu yang banyak sekali tidak disukai orang berlari, sampai olahraga, sampai pakai perdukunan, takut sekali buat bunker-bunker supaya kalau kiamat selamat. Luar biasa orang kafir itu ketakutan, takutnya setengah mati. Karena kenapa yang mulia? Mereka itu menunggu murkanya Allah, hidup menunggu jatah pengumuman Allah murka kepada. Takut dia. Orang Yahudi tahu sekali kalau dia salah itu tahu sekali dia kalau salah. Tahu sekali kalau Nabi itu benar, tapi dia justru memusuhi Nabi-Nabi dan utusan Allah. Takut dia kalau mati. Dia pikir bagaimana umur manusia panjang, bagaimana dia sehat, bagaimana. Orang iman juga pikir kesehatan, tapi pikir kesehatan bagaimana umurnya panjang, hidupnya sehat dalam ibadah. Itu baliman qala ruhu wa hasuna amalu. Orang iman pikir juga umurnya panjang, mengingat sabda Nabi, tuba, semoga keberuntungan. Dalam syarah hadis, tuba itu diartikan, Nabi katakan ada sebuah pohon yang lebar batangnya itu dikelilingi oleh kuda tercepat selama 500 tahun. Itu pohon tuba. Sehingga di panas masyar, di padang pasar nanti yang matahari satu jengkal, dia sudah dapat satu naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa yang dapat ini naungan pohon tuba? Orang yang panjang umurnya tapi baik amal. Mungkin kayak kayu gahar kata ulama. Makin tua makin wangi, makin tua makin matang ibadahnya, akhlaknya, sunnahnya, zikrullahnya. Masya Allah. Inilah yang kita akan sama-sama bahas ini. Satu tema yang Masya Allah, berani betul berarti panitianya, imannya tinggi-tinggi. Temanya mati. Masya Allah. Jangan takut yang mulia. Katanya orang mitosnya, kalau orang bahas mati, cepat mati. Masa cerita mati itu? Jangan yang mulia. Itu menyalahi perkataannya Syekh Abi Yazid rahimahullah ta'ala, mengatakan orang yang mengingat mati umurnya justru diberkahi oleh Allah. Coba kita sekarang fakta. Orang yang meninggal dalam ridha Allah itu biasanya umurnya panjang-panjang, berkah-berkah, bagus. Orang yang biasa tenggelam dalam ghaflah, kelalaian, dalam maksiat, dalam kemungkaran, justru Masya Allah Allah tidak suka, malaikat tidak suka. Ini bapaknya hidupnya, ini bapaknya bikin kerusakan di bumi. Seperti ceritanya Nabi Allah Khidir, wa ammal gulam fakana abawahu mu'minaini fafashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Nabi Khidir dilihatkan oleh Allah. Nabi Khidir ini punya ilmu hakikat, ilmu masa depan. Dilihatkan ini bayi, anak-anak besarnya memang mungil, memang lucu, tapi di masa depan banyak dosanya, menjadi orang kafir. Padahal bapak ibunya orang iman, orang baik. Ada itu takdir ujian Allah dari anak. Bapak ibunya orang iman, orang ahli Quran, orang yang ahli baca Quran, ahli silaturahim. Anaknya, Masya Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amwalukum auladukum fitnah. Ada ujian dari situ, Pak. Jangan kita putus asa, jangan kita salahkan Allah. Seperti kasusnya Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir faqatala, dibunuh. Nabi Musa ilmu syariat kayak kita ini. Aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs, laqad ji'ta syai'an nukra.
enak difilir. Masya Allah, engkau ini aneh betul. Anak bayi masih tidak ada salah dibunuh. Difilir itu sudah kasih kisi-kisi. Kamu tidak kuat Nabi Musa. Kamu ini kalimullah. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidak kuat bisa balik bersama saya. Saya ini punya ilmu. Ahadtu bima lam tuhit bihi khubra, yang kamu tidak punya. Nah, betul, ternyata itu bayi kalau besar. Ini kita tidak bisa, ini dari hilir aja yang bisa. Kata para ulama, kadang-kadang itu kita ini dengan syariat-syariat Allah banyak yang tidak sampai hikmahnya, maka kita ikut saja. Kita kadang mendengar syariat ini suruh wudu, padahal yang kentut duburnya, letaknya. Kok tidak nyambung, kok beda itu. Syariat itu ada yang bisa ditangkap oleh akal kita yang terbatas, ada yang tidak bisa sampai. Manusia ini terbatas dengan indrawi, panca indera, mata, telinga. Maka orang yang mengandalkan ini tidak mengandalkan wahyu hati, syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Masya Allah, luas. Bahkan kadang ada itu syariat-syariat nanti terakhir baru kita tahu, oh ini maksudnya ini bersiwa ya. Oh ini maksudnya kenapa subuh-subuh itu Nabi sudah bilang basyiril masyarina fil dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Orang kalau jalan-jalan di masjid, saya lihat tadi ada jamaah tak di sini jalan dari depan. Masya Allah, bagus sekali jalannya, mungkin 800 meter. Teringat di situ. Kasih tahu orang yang jalan ke masjid malam-malam, ketahuilah di saat yaumul qiyamah orang manusia gelap dari amalan. Kebanyakan manusia tidak ada imannya, tidak ada amalnya. Orang seperti ini nanti membawa cahaya yang begitu terang di yaumul qiyamah. Semoga termasuk kita. Amin. Belum subuh dingin-dingin enaknya selimutan, datang di majelis ilmu, datang sholat berjamaah, sujud dan rukuk semata-mata karena Allah. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, al jaza min jinsil amal sudah menjadi rumus. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, surat Ar-Rahman. Sudah menjadi rumus. Allah itu Maha Adil. Malam-malam gelap, balasnya terang. Siang-siang baca Quran, capek matanya, capek mulutnya, di depan mungkar nakir nanti orang gagal, takut sama mungkar nakir. Gampang saja Pak, itu jawaban hati Pak, jawaban cahaya Quran. Man Rabbuk? Allah. Masya Allah. Karena apa? Di dunia dia sudah tergagap-gagap. Kata Rasulullah, walladzi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Orang baca Quran gagap-gagap, bismillah susah. Kha, apalagi huruf-huruf istilah. Kha, dha, capek lidahnya angkat-angkat. Salah-salah lagi matnya, tasydidnya, ikhfa'nya, ismamnya, saktahnya, banyaknya. Jangan khawatir Pak, itu semua dihitung oleh baginda Nabi. Sabda baginda Nabi, orang baca Quran masih belajar Iqra, belajar lagi ngaji sama Pak Ustadz, belajar Iqra, belajar makharijul huruf, sifatul huruf, dihitung dua. Dihitung dua dengan yang lancar. Kalau yang lancar yang orang pesantren, ustadz, dosen agama, lancar tajwidnya enak. Satu aja karena ringan, dia kayak baca Indonesia. Tapi yang selama ini apa ini? Nanti ada titiknya ini, h atau kho atau tukar-tukar. Ini pusing-pusingnya ini dihitung oleh Allah. Wal mahir bil Quran, as-safaratil kiramil barar. Orang baca Quran mahir. Jadi apa ini pahalanya Pak? Nanti dia bersama dengan malaikat yang baik yang mulia, namanya safaratil kiramil barar. Dua-duanya dapat. Jadi yang lancar, enak nih tarannumnya,
sudah belajar nada, jiharka, nahrawan, rauf. Nah, ini ada malaikat khusus. Tidak usah cari khodam, khodamnya nggak jelas lagi. Baca Quran bagus bersama ma'asaf walatil kiramil barokah. Itu banyak khodamnya juga, khodam dari malaikat, khodam baca Quran. Wallahi yatata'u fi, saya nggak bisa Ustaz baca Quran patah-patah, privat seminggu 2 kali, susah bedakan zai, go sama dal Ustaz. Pahalanya 2 karena kita capek-capek dalam mempelajari membaca kalam Al-Quran. Inilah kita ini persiapan mati ini adalah bagian daripada perintah Allah memberkahi umur kita. Jangan mau takut, jangan baca mati, jangan cepat kau mati, tidak. Mitos itu. Dalam sebuah hadis dikatakan yamutul mar'u ala ma 'asha wa yub'atsu ala ma mata. Orang iman itu bisa men-stel, bisa di-setting itu mati kita kapan? Bisa. Gimana bisa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Wa yub'atsu ala ma mata, dan dia akan dibangkitkan sesuai keadaan wafatnya. Jadi sahabat itu tahu sekali. Oh, ini saya wafatnya saya mau dalam baca Quran. Siapa baca Quran? 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 7 juz. Sahabat itu punya manzil 1 hari baca kurang lebih 5 sampai 6 juz. Jadi 1 minggu khatam. Fami bisyauqin. Surat Maidah, Fatihah sampai Maidah, Maidah sampai Yunus. Hari ketiga Yunus sampai Bani Israil, Isra. Terus hari keempat Israil sampai Wasofat sampai Qaf sampai manzilnya. Rata-rata sahabat. Paling tidak sebulan sekali khatam Quran. Termasuk kalau kita mau mati pegang Quran, wal yatalattaf wala yashtawanna bikum ahada. Seperti itu Sayyidina Utsman bin Affan. Baca Qurannya ganti-ganti 7 kali. Sayyidina Utsman bin Affan, menantunya baginda Nabi, menikah dengan Dzunurain, putri Nabi 2. Satu Ruqayyah wafat ketika perang Badar. Kemudian menikah lagi dengan adiknya namanya Ummu Kulsum. Insyaallah. Karena suka baca Quran. Pas ayat wala wala yashtaranna bikum ahada, dibunuh sama Khawarij. Dibunuh sama kaum ekstremis Islam. Yang apa-apa kembali kepada Allah. Inal hukmu illa lillah. Tapi maksudnya menyalah-nyalahkan sahabat. Jadi itu pakai Quran, tidak pakai hadis, atau pakai Quran hadis, tidak mau pakai pemahaman para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah. Bahaya. Dibunuh. Dalam keadaan baca Quran. Luar biasa. Jadi rumusnya itu kita akan wafat, kata baginda Nabi, bukan saya tahu juga. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Gimana Ustaz? Katanya dalam Al-Qur'an tidak ada yang tahu di mana kita mati. Ya, secara detail mati itu mendadak, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuma kisi-kisinya secara umum, secara global Nabi kasih tahu. Pertama, orang itu wafat kebiasaan hidupnya. Ada tukang bakso, karena semangat sekali jualan bakso, masuk di hati, betul-betul dipikirkan siang malam. Bakso. Pas sakaratul maut yang diucapkan bakso. Kisah nyata Pak. Itu agak soalnya bakso mungkin baksonya ini sampai masuk di hati. Wah ini. Jadi kalau jualan bakso dan masuk di hati tidak dimakan, bukan ditakut-takut itu. Bakso sampai melebihi cintanya sama Allah dan Rasulnya.
Israel cabut besok. Masya Allah. Macam mana? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau suka menjamu tamu. Menjamu tamu ini juga amalan persiapan istiadat ilmu ba'dal maut. Sayyidina Abu Bakar itu paham betul dengan sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau orang itu mau jaga imannya kepada Allah dan hari akhir, menjamu tamu. Jadi menjamu tamu itu ada kaitannya dengan iman. Iman naik. Kalau suatu mana ini lalu kamu tidak pernah datang, suka dia tamu, berarti dia ini iman bahwa tamu itu membawa berkah dan membawa pulang dosa kita. Yang Sayyidina Abu Bakar suka ada tamu, mengadakan makanan. Ashabus Suffah kalau tidak ada makanan, percaya yang pertama dicari Sayyidina Abu Bakar. Jadi umur dermawan, baru orang konglomeratnya sahabat. Abu Bakar, 4 sahabat inti ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini tajir 3 ini. Abu Bakar, Umar, Utsman ini orang kaya. Sayyidina Ali orang sederhana. Panggil lagi Ashabus Suffah. Kurang lebih Ashabus Suffah ini santri-santri Nabi. Lama lalu wala ahla arifuhum Abu Hurairah. Jumlahnya 70, dekat Raudhah. Kita kalau sudah di Raudhah itu Pak, karpetnya beda warna hijau. Pak Haji banyak nih. Pak Umroh, haji kecil. Di situ ada karpet sendiri. Kalau sekarang itu pakai aplikasi sekarang nih. Masuk itu kurang lebih 70 orang. Memang tidak ada keluarganya, memang tidak ada uangnya, tidak kerja, fokus belajar di depan Rasulullah. Tidurnya di masjid. Akhirnya arifuhum Sayyidina Abu Bakar Hurairah, Abu Rahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu warḍah. Situ dia. Kalau tidak ada makan ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar suka sekali. Ada tamu-tamu, ada mu'allaf, ada yang baru masuk Islam, ada yang jauh-jauh wufud, delegasi-delegasi tamu-tamu dari suku-suku luar, dari Madinah, dari Bani As'ad, dari Bani Zurarah, dari Bani Adi, kumpul di rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kumpul ke sana. Itu ketika wafat, pas lagi jamu tamu, meninggal. Ada lagi yang mau meninggal dalam keadaan sujud. Oh, baru-baru banyak ini. Kalau yang dalam keadaan sujud banyak. Dia suka sekali mendengar hadis Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Rahmat Allah yang paling dekat dari Allah kepada hambanya, kasih sayang Allah betul dekat. Jangan kita pahami Allah dengan isim. Allah itu bukan benda, bukan tubuh kayak kita Pak. Laisa kamitslihi syai'. Banyak pemahaman mujassimah ini, memahami ayat-ayat asma wa sifat apa adanya. Jadi Allah kayak naik turun gitu. Allah jadi banyak, Jahmiyah. Jangan. Kalau memahami ayat-ayat asma wa sifat, kita serahkan kepada Allah. Yang kedua, kita takwil. Diartikan maksudnya itu Allah dekat dengan hambanya yang dalam keadaan sujud. Maksudnya Allah, pantauan Allah dan kasih sayang Allah betul-betul dekat dengan hamba ini. Jadi dia kalau sujud lama sekali. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang itu melihat ciri-ciri khas para sahabat adalah di wajahnya itu ada tanda sujud. Tapi bukan dibuat-buat nih. Ada juga dibuat-buat, digosok-gosok. Jangan dibuat-buat, itu otomatis natural. Karena di dalam riwayat baginda Nabi jidatnya bersih. Maksudnya itu saking banyaknya sholatnya, bukan digosok-gosok. Kan yang salah-salah itu. Sujud lama-lama, nangis-nangis sujudnya, doa dalam qalbunya, doa-doa tasbih sujudnya dibaca banyak-banyak. Sholat tasbih, sholat duha, sholat isyraq, sholat qobliyah, zuhur, ba'diyah, zuhur, pokoknya lengkap. Orang seperti ini pas mati dalam keadaan sujud. Allah menjalankan, semoga termasuk
termasuk kita. Mau ada wafat lagi, Sayyidina Khalid saja ini, Khalid bin Walid, terkenal dengan Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Beliau sudah galau ketika zaman Rasulullah dipakai untuk perang, Mu'tah, menang. Panglima tidak pernah kalah, termasuk Panglima nomor 7 sepanjang masa yang dikagumi, yang paling kuat, yang paling bagus terus strategi pasukan itu Sayyidina Khalid sepanjang masa sudah diteliti sampai dijulukannya Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Saking masyhurnya ini gelar, orang kafir itu yang tidak jadi tawanan, coba saya lihat pedangnya, mana itu pedang Allah yang tidak terhunus, yang terhunus. Bukan, maksud saya itu tidak punya pedang-pedangnya, pedang biasa. Yang bikin saya ini hebat, yang bikin saya ini menjadi panglima tak terkalahkan adalah saya mengikuti baginda Rasulullah SAW. Setiap itu Rasul menang. Begitu juga Rasulullah wafat, Khalifah di Sersani, orang mana itu? Odisia, Persia, menang terus puluhan, kurang lebih 27 perang yang diikuti Khalid bin Walid, tidak pernah kalah. Tapi lepas Sayyidina Umar ini radhiyallahu anhu melihat ini kayaknya ini orang banyak membangga-banggakan Sayyidina Umar. Takutnya Sayyidina Umar tidak kuat, bisa sombong. Diganti, dicopot jabatannya jadi panglima. Tidak pernah dipakai Sayyidina Umar. Sayyidina Khalid bin Walid nangis susahnya setengah mati. Ditanya Sayyidina Khalid, apakah kamu benci dengan keputusan saya wahai Khalid bin Walid? Tidak, saya tidak benci, saya taat kepada engkau. Saya tahu fadilah orang taat kepada Allah sama dengan taat kepada ulil amri. Hanya saja saya takut karena saya ini sudah di rumah, tidak kau pakai lagi. Nanti saya takutnya wafat saya di atas rumah, di atas kasur. Khalid bin Walid bukan takut karena popularitasnya, oh parah kenapa saya dicopot ini, di reshuffle ini, diganti ini, kenapa ini? Bukan, misalnya seorang sahabat ini dekat sama Allah, tidak mau popularitas. Yang dia takut mati saya ini bagaimana? Nanti kalau saya di rumah, saya banyak di rumah, berarti wafatnya di rumah, betul. Ketika di rumah, walaupun fi burujin musyayyadah, orang yang terkenal di dunia dengan keahliannya dalam berperang, wafat di atas kasur. Apakah ini? Tidak, yang mulia, tetap radhiyallahu anhu, tetap dihitung perangnya. Cuma hilang fadilah mati di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Kita ini harus memahami hadis seluruhnya. Setelah itu bukannya berarti Khalid bin Walid turun derajatnya, tidak ya mulia. Semua yang berada dalam syariat Rasulullah SAW, bahkan kata Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Maut, beliau mengatakan kita masuk WC, kita adab sunnah, kita baca dalam hati Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dulunya pakai istinja, kemudiannya bersihkan farjinya, istighfarnya, di doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish, didoakan adab sempurna, berdaham disempurnakan supaya tidak keluar lagi, buang air kecil sisa-sisanya, bersih, tidak meninggalkan najis, keluar pakai doa ghufranak, meninggal di depan WC. Fuztu wa rabbil Ka'bah, orang yang tinggal dalam syariat Islam semua meninggalnya bagus. Jadi jangan kita sudut itu meninggal di depan WC itu, jelek itu. Nah, itu bagus semua itu. Karena semua dalam syariat Rasulullah SAW. Cuma sahabat itu merasa rugi, maunya semua sahabat itu mati di jalan Allah di luar Madinah. Para sahabat kalau masih di dalam Madinah, juga di medan perang kayak lain-lain dirasa. Oleh karena itu, bagaimana kita
ini semua persiapan mati, sibukkan waktu kita, prioritaskan untuk Allah dan Rasul. Insyaallah untuk zikrullah, untuk silaturahim, hadis majelis ilmu, untuk mendidik anak-anaknya secara islami, kenalkan sama Allah, untuk baca Quran, untuk sedekah, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nanti insyaallah wafat kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khatimah. Amalannya Syekh Abdullah Al-Haddad supaya kita itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, 3 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khatimah. Husnul khatimah ini mahal ya mulai. Husnul khatimah wafat dalam mengucapkan la ilaha illallah, dan wafatnya mudah seperti rambut diambil dari tepung, minta dimudahkan oleh Allah, wafat dalam keadaan mudah. Karena itu kata para ulama, sakit-sakitnya nazar atau sakaratul maut sudah diambil Rasulullah. Rasulullah sudah doa, dan doa Rasulullah makbul. Dalam hadis sahih dalam Bidayatul Hidayah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika beliau wafat, beliau mengucapkan ummati an-nisa wa ma malakat aymanukum as-shalah anfidhu jaisyal usama. 5 wasiat Nabi. Pertama, umatku, supaya kita ini solid umat Islam, bahkan yang non muslim bagaimana kita saling kasih sayang sehingga mereka masuk hidayah, masuk Islam. Yang kedua, wasiat Nabi an-nisa, wanita. Ada di akhir zaman banyak yang menindas wanita, kita muliakan wanita, kita kasih hak-haknya. Yang ketiga, wa ma malakat aymanukum, wasiat Nabi, orang-orang muda, orang-orang bawahan kita, pembantu kita ajari adab, kita sempurnakan hak-haknya. Yang keempat, as-shalah, salat jamaah, salat dengan khusyuk, salat sunnah. Yang terakhir, anfidhu jaisyal usama, jangan berhentikan pasukan-pasukan yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW, yaitu misalnya Sayyidina Usama bin Zaid. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus terus ada, supaya ini 5 wasiat Nabi kita amalkan. Dakwah, sholat, wanita, bawahan, dan persatuan umat Islam. Masya Allah. Insya Allah kita ingat mati. Ingat mati ini udah pahala. Kemudian kita persiapan, dan kita tidak usah khawatir, karena orang mati itu disambut oleh malaikat. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau orang amalannya baik, hatinya bagus, kalau wafat malaikat bikin susah. Tidak usah susah, tidak usah sedih. La takhafu wa la tahzanu wa adkhilul jannata allati kuntum tu'adun. Kita ahli surga kita. Nah, biasanya itu kalau kita lihat orang-orang saleh, orang-orang baik kalau wafat senyum. Sebagian ada dapat sunnahnya Hanzalah, Sayyidina Hanzalah junub, lihat bidadari. Dilihat dalam sebuah hadis ini yang riwayatnya Ibnu Hibban, ini orang-orang iman itu sebelum wafat dilihatkan tempatnya di surga. Uriya lahu maq'adan minal jannah. Tidak terasa. Jadi kita jangan khawatir, rasakan wafat itu seperti kita waktu dari janin lahir, tiba-tiba begitu saja. Begitu juga ketika wafat dari alam dunia ke alam barzakh, alam kubur, langsung saja. Insyaallah kalau kita ini sebelum yang mati, hati kita lunak, insyaallah jadi mudah menata iman dan tambah semangat lagi berbuat amal soleh. Ada pertanyaan sampai sini? 1, 2, 3, 4. Silakan. Dihitung oleh Allah, dijaga setiap wafat enak. Saya punya bapak ibu juga termasuk suka sholawat nariah. Allahumma sholli sholatan kamilah. Wafat dua-duanya enak. Saya lihat semua bapak ibu pas wafat, saya lihat mudah sekali. Pengalaman dari kiai sholawat nariah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi lam
tanhallu bihil quwwat wa tanfalu bihil qurab wa tudharu bil hawa'i wa tunalu bihil rawai wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafsin bi adli kulli ma'lumin lak. Panjangnya deh. Salawat tambahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bisa. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah bisa. Apa ya? Sallallahu ala Muhammad bisa. Banyak salawat. Salawat al-fatih, salawat tib, salawat Nuril Anwar, salawat banyak, salawat mana saja yang kita suka dibaca dengan kerinduan dengan baginda Nabi. Insyaallah sakaratul maut lewat. Insyaallah mudah senyum. Yang kedua, kalau kita mau syarat husnul khotimah, jangan tunda-tunda bayar hutang. Kalau orang punya hutang banyak, tunda-tunda dulu, beli yang tidak manfaat, ditinggalkan ini yang kewajiban. Jangankan matinya susah, habisan gentayangan itu Pak, nggak bisa naik ke atas itu, diurus dulu. Di akhirat bagus nih amalnya, bagus nih ibadahnya, stop dulu, harus dituntut entah dosanya atau kebaikannya diambil. Dosanya ditimpakan kepada orang ini, auzubillah. Insyaallah baik. Doanya Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Insyaallah. Atau baca ayat qulillahumma malikal mulki. Itu walaupun sebesar gunung Uhud utang kita Pak, cicilan, kredit, pegadaian, beres, selesaikan masalah tanpa masalah. Nomor 3, kalau kita mau husnul khotimah, kata para ulama kita, kalau kita mau husnul khotimah, sering-sering baca ayat kursi setelah salat fardu. Orang kalau baca ayat kursi setelah salat fardu 1 kali saja Pak, enaknya. Allah la yuqayyum bil akhiril ayat, insyaallah mata syahid. Matinya syahid. Dia mati syahid. Kemudian yang keempat, yang terakhir, orang kalau mau husnul khotimah itu harus minta ulama. Dalam sebuah hadis, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Orang yang memusuhi waliku, kata Imam Syafi'i, maksud hadis ini adalah ulama. Karena laulam yakunul alimul wali falaysa lillahi wali. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kekasih Allah itu bukan ulama, Allah tidak punya wali, tidak punya kekasih. Yang tahu halal haram, yang tahu makrifat, yang tahu thariqah, yang tahu ini semua ulama. Nanti biasakan kita cinta ulama. Orang benci ulama bersama seperti dosanya riba, seperti faqad adantu bil harb, menantang perang kepada Allah. 2 dosa itu ancamannya su'ul khotimah. Riba, nauzubillah. Yang kedua, memusuhi ulama. Misalnya makanya doa kita itu kalau lihat ulama, biasanya kita kalau sudah akrab sama ulama, kita lihat sisi manusiawinya. Nah, kita doa Allahumma astur uyuba masyayikhina. Ya Allah, tutupkan aib ulama kami. Kalau ada kita lihat seliwer di berita, langsung kita scroll. Atau kita udah. Siapapun ulama, kita harus hormati. Itu ada haknya dalam Islam, kita harus agungkan. Man lam yarham habis. Wa ya'rif kabirana wa ya'rif alimana hatta falaysa minna. Insyaallah 4 ini kita amalkan. Wafat husnul khotimah, wafat dalam keadaan ibadah, wafat dalam keadaan perjuangan agama, wafat dalam keadaan mudah, lancar jalan tol. Insyaallah termasuk kita semua yang majelis ilmu. Insyaallah mati cuma sekali, jangan kita pikir cuma hidup yang enak, kita mau juga mati yang enak. Mati dalam ridha Allah, la ilaha illallah, kalimat thayyibah yang bermanfaat. Kalau ini sudah cukup, sudah ada belnya, sudah overweight. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-ma'ab. Kita tutup sama-sama majelis yang mulia ini al-muttaqin dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuatu yang menjadi pas
sampai Dangi saya kasih singkat semua dia bilang tidak bisa diisi penuh sekali. Akhirnya kita Dangi harus pi. Dangi itu kan beroncok. Dangi simpel sanggup dia kan Dangi. Belum tutup transport.